Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aiwandini. Saya akan menjelaskan presentasi sejarah dengan tema Mengapa Jepang menjadi negara maju. Tujuan saya menjelaskan dengan tema ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi pada kemajuan Jepang. Yang kedua, menyajikan contoh konkret dari setiap faktor. Faktor pertama yaitu restorasi Meiji. Modernisasi dan industrialisasi yaitu reformasi besar-besaran di berbagai sektor dan adopsi teknologi dan sistem barat. Ada juga pendidikan yaitu sistem pendidikan baru dan wajib belajar. Jadi, Jepang melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor termasuk pemerintahan, militer, ekonomi, dan pendidikan yang memodernisasi negara dan membuka jalan bagi industrialisasi. Faktor kedua yaitu investasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang kuat yaitu penekanan pada matematika, sains, dan teknologi. Ada juga penelitian dan pengembangan R dan D yaitu investasi besar dan pemerintahan dan swasta. Jadi, Jepang sangat menekankan pentingnya pendidikan berkualitas tinggi dan inovasi. Sistem pendidikan yang kuat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Faktor selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Industri teknologi tinggi yaitu perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Honda. Ada juga adopsi dan pengembangan teknologi yaitu inovasi berkelanjutan untuk peningkatan efisiensi. Jadi, Jepang dikenal dengan kemampuannya dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi canggih. Seperti yang dikatakan tadi, perusahaan seperti Toyota, Sony, dan Honda menjadi pemimpin global dalam teknologi dan inovasi. Faktor selanjutnya ada etos kerja dan budaya. Disiplin dan kerja keras yaitu konsep kaizen, perbaikan berkelanjutan. Loyalitas dan kolektivitas yaitu kerja tim dan loyalitas terhadap perusahaan. Jadi, budaya kerja Jepang yang disiplin, dedikasi, dan etos kerja yang tinggi berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi. Faktor selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang efektif. Dukungan pemerintah, yaitu kebijakan perlindungan subsidi dan insentif pajak. Ada juga fokus pada ekspor produk manufaktur berkualitas tinggi untuk pasar global. Jadi, pemerintahan Jepang mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industri, termasuk perlindungan terhadap industri dalam negeri, investasi dalam infrastruktur, dan promosi ekspor. Faktor selanjutnya ada stabilitas politik dan sosial. Pemerintahan yang stabil yaitu kebijakan yang konsisten dan perencanaan jangka panjang. Ada juga kohesi sosial yaitu lingkungan yang aman dan tingkat kejahatan yang rendah. Jadi, stabilitas politik dan sosial yang relatif tinggi memungkinkan Jepang untuk fokus pada pembangunan ekonomi tanpa gangguan besar dari konflik internal. Ada juga faktor selanjutnya yaitu kerjasama antar pemerintah dan swasta. Kairetsu, yaitu jaringan perusahaan yang saling terkait. Ada juga kemitraan strategis, yaitu kerjasama dalam proyek-proyek besar. Jadi, kemitraan yang erat antara sektor publik dan swasta dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Mungkin faktor dari kemajuan Jepang sampai di sana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa faktor yang saya tadi sebutkan. Rekapitulasi faktor-faktor. Restorasi Meiji, pendidikan, teknologi, budaya kerja, kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan kerjasama pemerintahan swasta. Jadi, kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Jepang mampu berkembang pesat dan menjadi salah satu negara maju terkemuka di dunia. Hasil akhirnya, Jepang sebagai salah satu negara maju terkemuka di dunia. Jadi sekarang mungkin
rekan-rekan sudah tahu mengapa Jepang menjadi negara maju, yaitu dengan faktor-faktor tersebut yang tadi saya sebutkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.